Shalom semua peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Akan melanjutkan tentang imamat, kitab kekudusan. Kali ini kita masuk bagian yang kedua. Kita akan sama-sama belajar bagaimana menjaga kekudusan. Seperti sudah kita baca, kita bahas di pertemuan sebelumnya, tema utama dari kitab imamat adalah kekudusan. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, jadi kita harus kudus sebab Tuhan kita kudus. Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita baca di Imamat 12 dan juga 15, di sini kita melihat ada persoalan darah nifas, ya, itu darah yang dikeluarkan ketika proses persalinan, proses kelahiran ya. Lalu juga tentang menstruasi yang pada dasarnya adalah keluarnya darah juga dan juga sebetulnya sel telur di situ. Dan juga tentang air mani. Nah, kalau kita dilihat di sini kok sampai hal begini ada aturannya di dalam kitab Mamat. Mengapa Tuhan sampai peduli hal yang seperti ini? Mengapa demikian? Nah, kalau kita lihat darah itu adalah nyawa. Darah itu nyawa, kehidupan. Juga air mani dalamnya adalah benih kehidupan, ada sperma di situ. Nah, di sini penting karena Allah sangat menghargai kehidupan dan Allah membuat pembedaan tegas antara hidup dan mati. Kematian itu identik dengan maut, susah, ya. Itu anugerah Tuhan. Mati adalah akibat dari dosa. Maka itu kematian itu sesuatu yang dipandang najis, kotor, ya, tidak bersih. Maka itu tumpahnya darah atau air mani yang mengandung sperma, tumpahnya kehidupan yang tentu saja bisa dipandang di situ ada kematian, benih kehidupan itu jadi mati. Di situ terjadilah kenajisan itu. Karena ya seperti tadi dikatakan mati itu akibat dari dosa. Jadi Allah mau mengajarkan kepada bangsa Israel ketegasan antara hidup dan mati. Kematian itu serius. Ya, jadi tidak asal-asalan, tidak iseng-iseng, tidak apa ya, kalau orang Jawa bilang kengangguran gitu ya. Tuhan membuat aturan. Semuanya ada maksud. Lalu juga ada tentang kusta di Imamat 13 dan 14. Nah, ini kita perlu memahami kusta ini. Kusta itu ternyata yang dimaksud di Alkitab bukan penyakit kusta yang kita kenal sekarang saja. Atau istilah lainnya sekarang Hansen's disease ya, penyakit Hansen gitu. Nah, kusta di Alkitab lebih luas ternyata. Menyangkut beberapa macam penyakit kulit. Dan juga ternyata jamur yang merusak barang-barang. Entah itu di kain, di dinding rumah, itu disebut kusta. Jadi pengertiannya sebetulnya luas sekali. Tapi prinsipnya satu, kusta itu suatu tanda kerusakan, degradasi. Dan itu dipandang sebagai akibat dari dosa.
Kusta dalam pemahaman Yahudi kuno dianggap sebagai mengalami maut dalam keadaan hidup. Kalau di cerita-cerita horor ada zombie, mayat hidup. Nah, orang yang kena kusta itu dianggap sebagai orang yang mengalami maut, tapi tubuhnya masih hidup. Seperti tadi saya katakan, tidak hanya penyakit pada manusia, tetapi juga pada barang-barang. Nah, karena itu dianggap melambangkan maut, makanya dijauhi. Nah, tapi di sini juga kita bisa melihat sisi lain, kusta itu juga adalah bentuk pencegahan penyebaran penyakit supaya tidak menyebar kemana-mana. Makanya dinajiskan, akibatnya otomatis orang itu isolasi. Dan kita bisa baca di situ ada saatnya ketika orang itu dinyatakan sembuh dari sakitnya, orang itu akan diterima kembali dalam komunitas. Itulah penyakit kusta. Kemudian ini yang penting di Imamat 16. Ada yang disebut hari pendamaian atau bisa juga kita sebut hari penebusan. Dalam bahasa Ibrani-nya Yom Kippur. Imamat 16 menjelaskan upacara pendamaian ini dilakukan di Kemah Suci dan dilayani oleh imam besar. Hanya imam besar yang boleh melakukannya. Karena imam besar ini akan masuk sampai ke ruang Maha Kudus di mana ada tabut perjanjian. Ini dilakukan setahun sekali. Ini hari yang penting sekali. Di sini semua dosa umat Israel dihapuskan. Nah, untuk itu imam besar yang akan melayani lebih dulu harus mendamaikan dirinya sendiri dengan Allah. Dia harus mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan untuk dirinya sendiri dulu. Hingga dia sendiri dikuduskan, disucikan. Jadi penting untuk imam yang melayani harus menjaga kekudusan diri. Dan ini berlaku sampai sekarang bagi kita yang mengaku sebagai imam-imam Tuhan, kita juga harus menjaga kekudusan diri. Jangan kompromi dengan dosa, supaya kita bisa melayani orang lain. Lalu setelah imam besar mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, nah, kita sekarang fokus pada 2 ekor kambing yang akan dikorban. Satu kambing sebagai korban penghapus dosa yang akan disembelih, dikorbankan bagi Tuhan di Kemah Suci. Lalu satu lagi sebagai kambing penanggung maut. Nah, jadi penanggung salah. Istilahnya jadi kambing hitam. Ya, kalau istilah kita sekarang. Nah, 2 ekor kambing ini adalah gambaran tentang Tuhan Yesus dan yang dilakukannya. Bagaimana itu? Kita lihat Imamat 16 ayat 7 sampai 8. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Azazel itu apa sih? Azazel itu kambing yang diusir atau kambing yang pergi, kambing yang dibuang. Nah, makanya orang sekarang bilang kambing hitam ya. Kalau bahasa Inggrisnya scapegoat. Apa yang akan terjadi dengan kedua kambing jantan itu? Kita baca lanjutannya ayat 9 sampai 10. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup di
hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Nah, yang satu dikorbankan, yang satu akan dilepaskan ke padang gurun. Dilepaskan ke padang gurun, apa maksudnya? Dijelaskan di ayat 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Kita harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Nah, kajian juga ini kambingnya. Harus menanggung kesalahan semua orang Israel. Segala kesalahan, segala dosa mereka. Tanggungkan atas kambing ini. Kemudian kambing ini akan dibawa ke padang gurun oleh seseorang. Nah, kita bisa melihat dalam catatan orang Yahudi ya, dalam Mishnah dijelaskan prosesnya seperti apa. Nah, kambing itu akan dilepaskan ke padang gurun. Padang gurunnya seperti gambar ini, di bukit-bukit ya, dengan lereng yang lumayan curam. Nah, di situ kambing ini akan dipaksa menuruni tebing yang curam. Jadi kambing itu pasti akan jatuh, kakinya pasti patah. Pada akhirnya pasti dia mati. Kalaupun bukan mati jatuh, dia akan mati kelaparan karena dilepaskan di gurun yang kering, tidak ada makanan, tidak ada air. Jadi sebetulnya dua-duanya mati. Jadi yang satu dikorbankan itu melambangkan Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita. Lalu yang dilepaskan ini juga melambangkan Tuhan Yesus yang kita tahu Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota itu di luar kota Yerusalem. Jadi seperti usir keluar juga Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus menanggung segala dosa manusia. Dan ada mujizat yang dicatat dalam Talmud. Mujizat ini unik sekali dan sangat erat kaitannya dengan Tuhan Yesus. Mujizatnya seperti ini. Kambing ini yang dilepaskan di padang gurun ini, gunung-gunung ini, dia dibawa dengan uh, tanduknya di tali merah. Tali berwarna merah diikatkan di tanduknya. Kemudian ketika sampai di tepi tebing yang dituju di mana kambing itu akan dilepaskan, maka tali itu akan dipotong kemudian diikatkan ke entah kayu apa di situ di tepi tebing itu. Kemudian ketika kambing dilepaskan, ya, kambing itu akan ya, jatuh, mati. Dan ketika itu terjadi mujizat, tali yang tadinya berwarna merah yang diikatkan di tebing itu akan berubah menjadi putih. Nah, lambang dari dosa yang merah berubah, disucikan menjadi putih. Ini sesuatu yang dicatat benar-benar terjadi. Dan dikatakan di dalam Talmud, mujizat ini berhenti terjadi pada 40 tahun sebelum hancurnya bait suci kedua, bait suci zaman Tuhan Yesus. Kalau kita hitung-hitung kapan itu bait suci kedua ini hancur sekitar 70 tahun Masehi ya. Bukan sekitar lagi, tepat 70 Masehi. 40 tahun sebelumnya adalah tahun di mana Tuhan Yesus mati, disalib. Jadi sini erat sekali kaitannya, kita melihat inilah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus sudah mati menanggung dosa manusia.
Karena itu korban ini sudah tidak diperlukan lagi. Mujizat ini sudah tidak diperlukan lagi karena sudah digenapi sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan uniknya ini yang mencatat bukan orang Kristen, tapi orang Yahudi yang pada dasarnya tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat selanjutnya, kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, di sini tidak saya bacakan semua, saya ringkas saja. Pada intinya Allah menginginkan Israel, bangsa kepunyaan Allah, menjadi berbeda dengan bangsa lain. Tuhan melarang mereka melakukan praktek penyembahan ilah asing. Ya, bahkan untuk menjaga ini, untuk memberikan persembahan ditentukan harus di depan pintu kemah suci. Tidak boleh di tempat lain. Karena kalau di tempat lain bisa saja persembahan itu untuk dewa-dewa asing. Maka Tuhan melarangnya dengan tegas. Lalu Tuhan melarang okultisme, komunikasi dengan roh-roh jahat, lalu praktek meramal dan sebagainya, termasuk persembahan anak. Ya. Dalam praktek penyembahan berhala, kala itu banyak terjadi eh, persembahan anak. Jadi anak dikorbankan jadi tumbal. Nah, ini dilarang tegas oleh Tuhan. Bangsa Israel harus berbeda dari bangsa yang lain. Kemudian bangsa Israel tidak boleh makan darah, karena darah adalah nyawa dan tanda perjanjian dengan Allah. Lalu moralitas seksual, hubungan seks yang tidak wajar, itu sering terjadi di kalangan bangsa-bangsa lain. Tapi Allah dengan tegas melarang ini terjadi dalam bangsa Israel. Lalu umat Israel, umat kepunyaan Allah, yang dikasihi Allah, juga harus menjaga kasih dan keadilan terhadap sesama, baik terhadap saudara sebangsa maupun juga terhadap orang asing. Ya, ada aturan-aturan untuk itu. Hak orang miskin harus ditegakkan dan sebagainya. Tentang ladang bagaimana ketika panen harus disisakan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada tentang hari-hari raya yang merupakan hari pertemuan kudus yang harus dipelihara, yang harus dilakukan rutin setiap tahun untuk mengingat beberapa hal, ya, untuk mengingat betapa baiknya Tuhan, untuk mengingat janjian dengan Tuhan. Kemudian kita melihat juga tentang para imam dan persembahan, kekudusan hidupnya harus dijaga. Persembahan juga harus dijaga kekudusannya, tidak boleh disiapkan dengan sembarangan. Persembahan harus disiapkan dengan aturan yang sudah diberikan, harus tepat. Itu semua untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain, untuk menunjukkan inilah umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan kita bisa melihat di Imamat 26 ada peringat. Imamat 26 ini isinya soal ketaatan dan pelanggaran. Ayat 1 sampai 13 menjelaskan berkat yang akan diterima ketika Israel taat. 14 sampai 46 menjelaskan akibatnya kalau mereka melanggar bagaimana. Ada hukuman. Nah, hukuman di sini bukan karena Allah benci umatnya, tapi justru karena Allah mengasihi. Maka Allah menghajar, Allah mendidik. Ya, kalanya Allah memberkati. Allah memang ingin selalu memberkati. Namun ingat, ada kalanya Allah pun akan mendidik dengan keras supaya kita terlatih untuk hidup kudus di hadapannya. Karena ingat, topik kita dalam imamat adalah kekudusan. Kita baca sekali lagi Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus.
Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ini yang saya bagikan hari ini, kiranya ini meneguhkan kita untuk makin hidup kudus, makin hidup berkenan di hadapan Tuhan, makin melakukan firman Tuhan. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan, boleh dituliskan di grup. Kita akan diskusikan sama-sama pada sesi diskusi kita. Yesus memberkati kita semua.